Gimana nih Sobat Gemapos? Menurut kalian, mana momen debat pemilu 2024 yang paling berkesan? Selain debat resmi dari KPU, belakangan ini yang juga masih ramai menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah soal gerakan pemilu satu putaran. Loh, enggak bahaya tah? Isu pemilu satu putaran ini menjadi sorotan dan timbul pro kontra yang terjadi baik antara relawan pendukung maupun pengamat politik. Ada satu kubu yang yakin cukup satu putaran, ada juga kubu yang menganggap gerakan pemilu 2024 satu putaran ini termasuk manipulasi politik. Kok bisa? Yuk kita cari tahu. 14 Februari sudah semakin dekat nih. Pemilu 2024, momen 5 tahunan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, tahun ini kita akan memilih presiden dan wakil presiden yang baru untuk memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Buat yang belum tahu kenapa harus memilih presiden dan wakil presiden yang baru, bukan semata gerakan ini sebagai gerakan ganti presiden seperti tahun 2019 kemarin ya. Tapi karena sistem pemerintahan kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batas maksimal kepemimpinan kepala pemerintahan sebanyak 2 kali periode masa jabatan. Artinya nih, masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden sudah berakhir nih, alias mentok. Jadi kira-kira apa nih hubungan antara pemilu 2024 cukup satu putaran? Menurut Muhammad Kodari, Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran atau GSP, yang mengampanyekan jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran bisa lebih menghemat waktu dan biaya. Hal itu dipercaya dapat memberikan kepastian politik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, apa manfaatnya atau apa implikasinya? Pertama, tentu saja anggaran di putaran kedua kan tidak harus dikeluarkan. Karena itu bisa kembali kepada APBN dan bisa direalokasi untuk kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk subsidi pupuk, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kaitannya dengan ekonomi, saya kira bahwa ya karena ada kepastian politik, maka para pengambil keputusan ekonomi, baik katakanlah pengusaha besar, pengusaha menengah, bahkan investor retail katakanlah begitu ya, atau pedagang traders gitu kan, saham. Sekarang generasi milenial banyak yang trading saham, tentunya bisa mengambil keputusan lebih cepat. Kalau Pak Kodari yang lebih condong sebagai representasi pendukung Prabowo Gibran, lain juga dengan Syahrin Hamid, Koordinator Presidium Nasional Gerakan Rakyat Amin, yang optimis menargetkan kemenangan pasangan Anies Muhaimin sebesar 57% dan cukup satu putaran. Jadi bingung juga ya, kalau semua klaim menang satu putaran, kira-kira hitungannya nanti kayak gimana ya. Tapi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, saat ini belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Oleh karena itu, kemungkinan besar pemilu 2024 bisa aja terjadi satu putaran jika, yang pertama, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka semakin besar peluang untuk memperoleh suara sah nasional lebih dari 50%. Dua, partai politik yang memiliki basis massa kuat akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kualitas baik akan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Bagaimanapun juga, narasi pemilu satu putaran ini bisa saja terjadi kalau beberapa faktor tadi benar-benar dimaksimalkan oleh tim paslon masing-masing. Namanya juga politik ya kan. By the way, pemilu 2024 ini pemilu yang sangat penting. Tantangan geopolitik, bonus demografi, dan pembangunan IKN harus bisa landing dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Jangan sampai salah memilih pemimpin ya. See ya.